sebuah peluang pembuka yang luar biasa. Starting awal. Pemain baru yang berpotensi dipanggil Sintayong di bulan Oktober. Ada beberapa pemain baru yang berpotensi dipanggil Sintayong untuk laga Timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina di matchday ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Diharapkan kehadiran pemain ini bisa meningkatkan kualitas Timnas Indonesia. Lantas siapa yang dimaksud? Yang pertama ialah ada Malik Rizaldi. Malik Rizaldi menunjukkan kelayakannya mengisi lini depan Timnas Indonesia di pekan kelima Liga 1 2024-2025. Winger berusia 27 tahun ini mulai membuka rekening golnya bersama Persebaya Surabaya. Tak tanggung-tanggung, ex pemain Madura United ini langsung mencetak 2 gol sekaligus mengantarkan Persebaya Surabaya menang 2-1 atas Persis Solo. Ketimbang Egy Maulana Fikri, Malik Rizaldi lebih menarik untuk mengisi lini depan Timnas Indonesia. Dua, Jordi Amat. Jordi Amat absen melawan Arab Saudi dan Australia karena mengalami cedera untuk laga bulan depan. Bek berusia 23 tahun ini berpotensi sudah tersedia sebab Jordi Amat sudah pulih dari cedera dan mulai berlatih bersama sang klub Johor Darul Ta'zim. Ada opsi Sintayong yang mengandalkan trio midfielders Jordi Amat dan Zahid Sesh di jantung pertahanan Timnas Indonesia. Yang ketiga, Jean Revens. Terakhir ada Jean Revens. Jika penyerang ini bertinggi 188 cm ini tampil gemilang bersama Timnas Indonesia U20 saat turun laga di grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Sintayong layak membawanya ke skuad Garuda Senior sebab Timnas Indonesia Senior saat ini membutuhkan penyerang yang klinis dalam mencetak gol. Urusan mencetak gol, Jean Revens lah jagonya. Meski skill olah bolanya tak terlalu mumpuni, Jean Revens memiliki kelebihan dalam penempatan posisi serta memanfaatkan peluang kecil apapun menjadi gol. Karena itulah menarik untuk dinanti siapa saja yang dipanggil oleh Sintayong untuk laga melawan Bahrain dan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berita kedua, sempat semprot Marcelino, instruksi Sintayong terungkap. Kehebatan pelatih Sintayong dalam meracik strategi patut diacungi jempol. Buktinya, Timnas Indonesia meraih hasil positif di 2 laga awal kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia grup C. Melawan 2 tim besar, Arab Saudi dan Australia, Timnas mampu meraih 2 poin. Raihan ini memupuk rasa asas pecinta sepak bola tanah air melihat tim kebanggaannya berlaga di Piala Dunia. Bahkan, hal mudah bagi Timnas Indonesia ketika menghadapi Arab Saudi dan Australia. Pemain harus jatuh bangun mengimbangi kekuatan Arab Saudi dan Australia. Saat laga melawan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 10 September, ada satu momen menarik yang terekam kamera, yaitu saat Sintayong memarahi gelandang Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand. Dalam video beredar di media sosial, terlihat Sintayong yang ngoceh-ngoceh ke Marcelino yang sedang minum di bibir lapangan. Setelah itu Sintayong tampak tersenyum. Penggila bola penasaran apa yang diucapkan Sintayong ketika memarahi Marcelino. Jung Sukso alias JJ, penerjemah Sintayong, mengungkapkan perkataan Sintayong ke Marcelino saat menjadi bintang tamu di acara Talksport. Indra Jagal Talksport mengaku penasaran dengan perkataan Sintayong. Menurut JJ, Sintayong lumayan dekat dengan Marcelino. Marcelino pun kata dia memahami hal itu. Jadi antara mereka berdua ada chemistry yang sangat baik. Wajar kalau dimarahi langsung ke oke saja, ujar JJ. Seperti diketahui, penampilan Marcelino saat melawan Australia memang tidak begitu bagus. Marcelino banyak membuat kesalahan. Sintayong yang memutuskan mengganti Marcelino dengan Pratama Arhan di menit ke-80. Dengan adanya momen tersebut, Marcelino dimarahi oleh Sintayong. Dengan demikian, JJ mengatakan bahwa hubungan Marcelino dan Sintayong memanglah sangat dekat di luar lapangan. Ex pemain Persebaya Surabaya itu
sudah biasa mendapat teguran dari Sintayong, sehingga tak perlu diambil hati. Berita ketiga, selamatkan sepak bola tanah air, PSSI investigasi PON Aceh. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengatakan keputusan soal kasus pemukulan wasit pada laga sepak bola putra Aceh versus Sulawesi Tengah pada PON 2024 akan diambil pada Senin 23 September. Semoga Senin malam sudah ada keputusan yang nantinya akan diserahkan ke Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pria asal Gorontalo tersebut mengatakan PSSI termasuk dirinya sudah datang ke Aceh untuk menginvestigasi kasus tersebut pada Rabu 18 September. Yunus menyebut tim investigasi tersebut dipimpin oleh Ketua Komite Banding PSSI Ali Mukartono. PSSI dia melanjutkan, ketika itu sudah memanggil dan meminta keterangan dari 7 perangkat pertandingan tersebut yang bertugas pada laga tersebut, termasuk wasit Eko Agus Sugiharto. Berikutnya, Yunus Nusi memastikan PSSI akan mendengarkan sudut pandang dari pemain tim Sulawesi Tengah yang memukul wasit Eko, Muhammad Rizky Saputra. Kami memanggil pemain Rizky Saputra untuk mengikuti sidang pada Senin. Pertandingan perempat final sepak bola putra PON Aceh melawan Sulawesi Tengah pada 14 September di Stadion Haji di Murtola, Banda Aceh dimenangkan oleh Aceh meski pertandingan sama-sama kuat 1-1 lantaran Sulawesi Tengah mundur dari pertandingan wall out. Sulawesi Tengah merasa tidak puas dengan kinerja wasit pada pertandingan tersebut. Alasan itu pula yang membuat Muhammad Rizky Saputra memukul wasit Eko Agus hingga terkapar pada akhirnya pertandingan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut insiden pada laga itu sangat memalukan dan berjanji menjatuhkan sanksi berat kepada semua pihak yang terbukti bersalah. Pastinya akan dilakukan investigasi mendalam. Indikasi pertandingan yang tidak fair menjadi misteri yang serius yang ditelaah. Pun halnya reaksi pemain yang didapatkan pastikan sebuah sanksi yang sangat berat, ucap Erick Thohir. Berita keempat, Johar Arifin singgung kerja Sintayong, Erick Thohir pasang badan. Anggota Komisi 10 DPR RI sekaligus mantan Ketua PSSI Johar Arifin Husin meminta pelatih Timnas Indonesia Sintayong untuk mencari talenta dari Aceh hingga Papua. Johar Arifin membagikan pandangannya itu dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo dan Sekjen PSSI Yunus Nusi membahas naturalisasi Michel-Gers dan Eliano Rendes untuk Timnas Indonesia. Kami memaklumi dengan padatnya agenda FIFA, negara mau tidak mau menyiapkan timnya sekuat mungkin. Namun kita harus berpikir apa selanjutnya, bagaimana setelah mereka paling daya tahan selama 3 tahun. Kita tidak mungkin terus-terusan naturalisasi. Johar Arifin pernah sempat 4 tahun menjadi ketua PSSI pada 2011 hingga 2015. Politikus Partai Gerindra itu juga meminta PSSI untuk mempersiapkan generasi selanjutnya Timnas Indonesia. Sintayong jangan hanya berkonsentrasi dengan Timnas Indonesia saja, harus juga memperhatikan tim-tim pengganti ke depan. Bagaimana? Ungkapnya. Lebih lanjut, pria berdarah langkat itu meminta coach Sintayong agar menyiapkan talenta pemain dari berbagai umur melalui belusukan dari Aceh hingga Papua. Johar berharap pada 5-10 tahun ke depan kualitas Timnas Indonesia harus lebih baik daripada sekarang. Tapi membangun Timnas Indonesia juga harus dilaksanakan. Sintayong mempunyai tugas khusus lah. Sebagai informasi tambahan, Johar juga pernah menjadi pemain wasit sepak bola dan sepak bola tingkat nasional. Dia dipilih sebagai ketua PSSI dalam Kongres Luar Biasa PSSI pada tanggal 9 Juli 2011 di Surakarta.